Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah, Bapak Ibu peserta Sekolah Tinggi Alkitab. Kita masuk di dalam pelajaran nomor 049 ya. Ulangan 21 kita loncat, ulangan 22 juga ulangan 24 ya. Kita loncat-loncat. Maksud tujuannya tentu kita cari yang ada linknya nanti ya. Anda boleh baca yang lain juga, dibaca full boleh silahkan ya. Coba kita akan jelasin ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Ini tentang hak kesulungan. Kenapa hak kesulungan perlu dibahas? Ya kan, hak kesulungan cerita tentang Yakub dan Esau itu rebutan hak kesulungan. Allah memandang rendah kepada Esau sebab Esau ini rendah banget soal hak kesulungan, main jual-jual aja gitu ya. Hak kesulungan itu apa sih sebenarnya ya? Ini dijelaskan di ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Kalau seseorang itu punya dua istri, nah ini kan diandaikan ya. Kalau satu istri udah jelas, nanti yang lahir pertama ya hak kesulungan ya, laki-laki ya. Kalau seseorang punya dua istri, yang satu ini istrinya dicintai, satunya lagi kurang dicintai atau tidak dicintai. Kok bisa ya punya istri dua, yang satu dicintai, yang satu tidak dicintai ya? Ya kita nggak bisa cerita ya. Istriku cuma satu, saudara ya. Jadi kita tidak punya dua istri, jadi nggak ngebayangin gimana sih punya dua istri, yang satu dicintai, yang satu tidak dicintai. Biasanya yang tidak dicintai justru beranak melulu ya saudara ya. Di ulangan 21 15 sampai 17 ini justru yang tidak dicintai punya anak sulung laki-laki. Lalu ketetapannya adalah walaupun ini istri yang tidak dicintai karena dia adalah punya anak sulung duluan, tetap bagiannya dua bagian. Nah itu intinya. Anak sulung itu dapat dua bagian ya. Kalau bicara tentang nanti pembagian waris ya. Anak sulung itu dapat dua bagian. Walaupun berasal dari istri yang tidak dicintai. Nah, soal hak kesulungan ini ya. Hak kesulungan ini rupanya Allah itu sudah menetapkan kepada kita. Orang-orang yang lahir sulung, apakah Anda anak sulung? Para peserta Sekolah Tinggi Alkitab, kalau ada Anda yang merupakan anak sulung, laki-laki sulung, maka sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan untuk Anda punya hak kesulungan. Pasti diberkati. Anak sulung ini ya secara teknis dia nanti lebih dulu kerja misalnya, dia harus bantu adik. Itu loh, ya. Anak-anak sulung Kristen ya saudara-saudara ya. Anak sulung Kristen memang sudah seperti itu. Ketika dia lebih dulu ya, biasanya kan 2-3 tahun lebih dulu ya, adiknya masih kuliah, dia sudah kerja. Mau nggak mau dia ikut membantu orang tuanya, bantu untuk adiknya misalnya yang masih kuliah. Itu kesulungan di zaman now ya. Bagaimana tentang waris? Nah ini ya. Ini kuisnya nih. Kuisnya warisnya bagaimana? Itu kan zaman dulu. Kalau orang sulung laki-laki dapat dua bagian. Bagaimana zaman sekarang? Ya, itu kuisnya itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah berumur 50 ke atas. Kalau ngomongin waris pasti seru ya Saudara ya. Kristen soal warisan pasti seru, termasuk saya juga ini. Seru ya. Karena apa? Karena di kekristenan tidak seperti di perjanjian lama ya. Harus dapat dua. Ya, ini kuisnya ya. Bagaimana hak kesulungan di zaman now di kekristenan. Oke, terus kita akan loncat di ulangan 22. Kali ini kita akan bicara tentang hukum perkawinan. Nah, hukum perkawinan itu, supaya ini nanti ada sangkut pautnya dengan di perjanjian baru. Hukum perkawinan di ulangan pasal 22 di ayat 13. Kalau ngaku perawan tapi bohong,
itu dihukum, saudara ya. Ya, kalau perempuan ngaku perawan tapi bohong. Tapi juga ada banyak laki-laki yang berdalih katanya, karena nggak seneng terus nuduh dia sudah nggak perawan. Ini soal keperawanan penting di perjanjian lama ya. Kalau zaman sekarang kan yang penting suka sama suka, orang jarang mengungkit-ungkit soal itu ya. Tidak etis di zaman sekarang ini orang mau ya, karena apalagi di lingkungan Kristen ya, Kristen kan menjaga kekudusan ya. Makanya itu gunanya anak-anak dari sejak kecil, remaja dididik di dalam kekristenan, ikut sekolah minggu, dididik dalam remaja. Gunanya untuk ini ya, menjaga kekudusan selama sebelum menikah. Ya. Kalau ngaku perawan bohong itu dihukum mati itu. Wah, enak banget ya laki-laki ya. Cewek ngaku perawan nggak taunya bohong. Ya sebenarnya ini saya mau tanya tapi nggak dijadukan gue. Gimana tahu bohongnya? Gitu ya. Anda tahu dari mana bohong ya? Ya, itu berdalih ya. Ayat 22. Kalau zina dihukum mati tuh. Jadi laki-laki atau perempuan zina itu maksudnya sudah pada punya suami istri, udah punya istri, masing-masing punya suami, masing-masing punya istri, terus berzina, dihukum mati, rajam. Mungkin bahasa sekarang selingkuh kali ya, bahasa sekarang. Nah, kuisnya adalah apa hubungannya dengan Matius 19 ayat 9? Boleh cerai karena zina, padahal zina mati.